Never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me, or else you'll have to miss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM A1C223044. Saya dari kelas B angkatan 2023. Di video kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan Pap-smear, sadari dan edukasi alat kontrasepsi injeksi. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Selamat pagi Bu. Pagi Nars. Ada yang bisa bantu? Saya di sini melakukan pemeriksaan Pap-smear Nars. Baik, sebelumnya namanya siapa? Kartika Nars. Sebentar saya cek dulu Ibu. Iya Nars. Ya ternyata sebelumnya Ibu sudah pernah kontrak waktu untuk pemeriksaan Pap-smear. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Umur Ibu berapa? 25 tahun Nars. Sudah berapa lama Ibu menikah? 5 tahun Nars. Apakah selama ini Ibu ada keluhan seperti keluhan keputihan atau darah pada saat selesai berhubungan? Iya Nars. Iya keputihan Nars. Apakah keputihan itu berbau Nars? Kapan terakhir kali Ibu berhubungan seksual dengan suami? 2 hari yang lalu Nars. Apakah Ibu sedang haid? Tidak. Baik, saya akan menjelaskan prosedur tindakannya terlebih dahulu Ibu. Yang pertama itu saya akan minta Ibu untuk mengosongkan kandungan kemih terlebih dahulu. Nah itu Ibu akan tidur terlentang dengan, kemudian saya akan memasangkan alat yang bernama spekulum ke dalam vagina Ibu untuk membantu saya melihat leher rahim dengan jelas. Dan itu saya akan mengambil sampel jaringan di bagian dalam serviks, di bagian leher serviks dan dalam serviks. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia Nars. Silahkan Ibu ke toilet untuk mengosongkan kantung kemih. Baik Nars. Baik Ibu, kita sudah melakukan tindakan Pap-smear. Silahkan hasilnya ditunggu. Baik Nars. Terima kasih Nars. Baik, di sini adalah alat dan bahan untuk pemeriksaan Pap-smear. Kita. Pelan-pelan anjir. Baik, langkah pertama yaitu cuci tangan. Dan setelah cuci tangan, kita harus memakai APD atau alat pelindung diri yang pertama. Kenakan di sini. Setelah menggunakan mask coat, kita memakai masker. Setelah itu kita akan memakai gel. Kemudian sampai untuk steril. Setelah itu membersihkan area vagina bersihkan bagian merah kanan dan kiri. Itu bagian luar. Itu kita lanjut dengan pemasangan spekulum. Pemasangannya dari vertikal dan horizontal. Selanjutnya kita bersihkan serviks berat. Ya, setelah dibersihkan, kita ambil menggunakan spatula air. Setelah itu diletakkan di kaca mochi.
bagian dalam cervix. Cervix bagian dalam. Setelah itu semprotkan dengan alkohol spray di kaca objek. Nah, setelah tindakan pengambilan sampel yang diambil ini akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah itu lepaskan spekulum dari kontak dulu. Ini sudah tidak. Lima itu mau. Setelah itu berdasarkan ada pembunuhan bersihkan bagian lampu bawah kanan dan kiri. Lalu bagian tengah. Itu ambil dosanya. Setelah itu ambil alat yang telah kita gunakan dengan itu minyak. Nah, setelah lakukan setelah itu lepaskan handscrew. Tahap yang terakhir yaitu cuci tangan. Got in love stuck by you. Found the clue. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan sadari. Pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh setiap wanita secara mandiri dengan cara meraba dan mengamati payudara sendiri untuk mendeteksi adanya perubahan atau kelainan, terutama untuk mendeteksi dini kanker payudara. Tujuan pemeriksaan sadari ini adalah agar wanita mengenal kondisi normal payudaranya sehingga jika ada perubahan seperti benjolan, perubahan bentuk atau warna dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Indikasi pemeriksaan ini dianjurkan untuk semua wanita, terutama yang sudah mengalami menstruasi. Dilakukan rutin setiap bulan, sekitar 7-10 hari setelah menstruasi, pada saat payudara dalam kondisi paling rileks. Kontraindikasi, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari tidak memiliki kontraindikasi tertentu karena merupakan tindakan pemeriksaan yang mudah dan aman dilakukan oleh semua wanita tanpa risiko khusus. Langkah-langkah pemeriksaan sadari. Langkah yang pertama, berdiri tegak di depan cermin, amati bentuk payudara. Jangan khawatir bila payudara tidak simetris, karena itu normal. Kedua, letakkan tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan dan dorong siku ke belakang, amati payudara. Langkah ketiga, letakkan tangan di pinggang, bungkukkan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila ada yang mengalir di dalam payudara. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. Gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Tangan kanan, cermati area payudara kiri sampai ke tiang. Lakukan gerakan memijat ke atas dan ke bawah. Setelah itu, lakukan gerakan memijat ke atas dan ke bawah. Kemudian lakukan gerakan mengelilingi payudara dengan membentuk lingkaran kecil dari arah tepi payudara sampai ke arah puting. Lalu lakukan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kananmu. Setelah itu, pencet puting satu persatu dengan telunjuk dan ibu jari. Bila ada cairan keluar, segera berkonsultasi dengan dokter. Langkah yang terakhir, berbaring dan letakkan bantal di bawah pundak kanan.
tangan kanan ke atas. Cermati kondisi payudara kanan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kiri. Tekan dan rasakan seluruh bagian payudara hingga ke sekitar ketiak. Gunakan 3 pola gerakan sebelumnya. Ulangi langkah ini pada posisi payudara kiri. Got in love stuck by you. Found the clue. Selamat pagi Bu, ada yang bisa bantu? Saya mau konsultasi mobil Nurse. Saya bingung mau KB apa Nurse. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu siapa? Saya Oma. Tanggal lahirnya berapa? 19 Agustus. Ibu memiliki berapa anak? Anaknya umurnya berapa? Sudah 3 tahun. Baik. Sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu KB? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang KB. KB adalah program yang dilakukan untuk membantu pasangan suami istri dalam mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak dengan menggunakan metode kontrasepsi. Jenis-jenis alat kontrasepsi itu ada 4 Ibu. Yang pertama itu pil KB yang diminum. Setelah itu KB suntik atau injeksi, KB implan yang diletakkan di lengan. Setelah itu KB IUD yang dimasukkan ke rahim. Jadi Ibu, dari keempat kontrasepsi yang saya sebutkan tadi, KB apa yang mau Ibu beli? KB suntik. Baik, ini prosedurnya Ibu saya akan dibaca. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit tentang KB suntik atau KB injeksi Ibu. KB suntik itu adalah metode kontrasepsi hormonal yang diberikan melalui suntikan untuk mencegah kehamilan. KB suntik itu ada yang suntik setiap 1 bulan dan suntik 3 bulan. Nah, suntik 1 bulan itu mengandung kombinasi hormon estrogen dan progesteron. Dan suntik 3 bulan itu hanya mengandung hormon progesteron, dan hormon 3 bulan ini bisa digunakan untuk Ibu menyusui. Kelebihannya itu Ibu akan pasti mengalami perubahan siklus menstruasi, kenaikan berat badan, sakit kepala, nyeri payudara, dan perubahan suasana hati. Itu jerawat, tidak melindungi dari infeksi menular. Nah, kelebihannya itu Ibu efektif tinggi dalam mencegah kehamilan daripada pil KB. Tidak memerlukan konsumsi obat setiap hari, sehingga tidak mudah diingatkan, sehingga lebih mudah diingat.